Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Ini adalah mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Ini adalah mata kuliah yang berada di Universitas Negeri Surabaya, UNESA, jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi. Dan ini adalah minggu pertama. Baik, sebelumnya kita akan mulai dahulu. Baik, untuk yang belum mengenal saya, nama saya adalah Rahadian Bisma. Gelar saya Skom, Mkom, ITILF, CLA ISO 2701 dan 9001. Jadi background pendidikan saya adalah CLA 2701, Lead Auditor Information Security Management, CLA ISO 9001, Lead Auditor Quality Management, dan ITIL. Itu adalah certification di IT Service Management yang berhubungan dengan manajemen layanan TI. Mkom saya dari ITS dan Skom dari Universitas Surabaya, UBaya Surabaya. Pekerjaan saya dosen, PPMI, dan e-government consultant, dan ada beberapa project yang secara profesional saya lakukan. Bisa dihubungi di kampus UNESA Ketintang, lantai 2, atau di lantai 4 di lab audit. Kontak saya ada di situ, atau bisa scan di QR code yang ada di bawah. Baik, kita mulai. Jadi indikator capaian pembelajaran kita yang pertama adalah capaian pertama menyadari pentingnya sebuah tata kelola TI. Yang kedua adalah mengenali apa itu tata kelola TI. Yang ketiga adalah menyadari pentingnya MLTI atau manajemen layanan TI. Yang keempat mengenal apa itu ITIL, infrastruktur teknologi IT library, infrastruktur teknologi information library. Berikutnya adalah mengenali proses-proses TI berdasarkan ITIL. Oke, baik, kita masuk yang pertama. Jadi, pentingnya tata kelola TI. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah kenapa tata kelola TI dan apa itu tata kelola TI? Siapa yang membutuhkan tata kelola ya? Jadi, ada kelas activity dulu yang mungkin kalian bisa lakukan. Jadi, yang pertama petunjuk. Mintalah seorang teman Anda untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang hasilnya nyata. Kalian bisa lihat ada bukti kegiatannya. Yang kedua, ulangi dengan meminta teman Anda yang lain untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang sama dengan yang sebelumnya kalian sudah perintahkan ke teman Anda yang lain. Ingat, ini adalah teman Anda yang berbeda. Yang ketiga, diskusikan apa yang telah Anda lakukan, apa permintaan Anda kepada kedua rekan Anda sama, apakah cara Anda meminta kepada kedua rekan Anda sama. Yang berikutnya adalah apakah cara kedua rekan Anda melakukan permintaan Anda sama. Yang kelima adalah apakah hasil yang dilakukan oleh kedua rekan Anda sama. Yang keenam, apakah di antara mereka berdua atau kedua rekan Anda hasilnya benar. Mana yang benar? Gitu ya. Oke, silakan lakukan dulu. Kalian bisa pause ini. Oke. Berikutnya, dapatkah Anda memberikan contoh sebuah instruksi? Jadi pastikan cara Anda memberikan instruksi kepada rekan atau partner Anda, memberikan dua instruksi kepada dua rekan Anda yang tadi, apakah sudah benar? Lalu untuk rekan Anda, minta untuk menuliskan langkah-langkah pelaksanaan instruksi yang Anda berikan pada selembar kertas. Jadi nanti untuk bukti, jadi hasil langkah-langkah instruksinya atau langkah-langkah mengerjakannya, lalu hasilnya apa, itu untuk buktinya. Oke, jadi simpulan dari aktiviti yang sudah Anda lakukan adalah apakah semua orang langsung mengerti atau secara jelas menerima perintah Anda? Jadi kalau Anda bisa memberikan perintah dengan jelas dan rekan Anda dapat melakukan pekerjaan dengan jelas, berarti Anda sudah bisa memberikan perintah. Berikutnya, apakah isi perintah Anda jelas bagi semua orang? Apakah rekan Anda tadi ada pertanyaan mengenai perintahnya? Apakah tidak ada? Apakah langsung dijalankan?
Apakah ada pertanyaan lain mengenai tahapan-tahapan yang lain? Berikutnya adalah, apakah dalam melaksanakan perintah, mereka melaksanakan atau caranya salah? Nah, itu hasil dari aktivitinya. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana Anda bisa mengatakan mereka salah dalam melaksanakan perintah? Nah, ini Anda harus mempunyai sebuah indikator, sebuah standar dalam menentukan instruksi yang benar atau yang salah seperti apa. Sehingga Anda harus punya bayangan yang tepat. Lalu apabila mereka melaksanakan perintah dengan cara yang salah, apa konsekuensinya terhadap Anda yang memerintah dan terhadap mereka yang Anda perintah atau rekan Anda? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang salah tersebut? Lalu apa pendapat Anda tentang perintah berdasarkan latar belakang, tujuan, dan manfaatnya? Elemen apa yang sebaiknya harus ada dalam sebuah perintah? Baik. Itu tadi kita sudah membahas mengenai instruksi. Jika kalian sudah berhasil, kita akan masuki tahapan berikutnya, yaitu apa itu sebuah tata kelola TI. Baik. Jadi pentingnya sebuah tata kelola adalah tata kelola itu digunakan untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum, manajerial, dan moral yang timbul atas apa yang diamanatkan. Nah, ini ada YouTube, kalian bisa copy, kalian bisa tonton. Maaf. Nah, ini ya. Saya putarkan sedikit. Nah, dengar dari suaranya. It was an article by Janet McFarland, Storming the Boardroom, Sound, Fury, and Little Else. This article tells us about the frustration and disappointment with the pace or lack of true governance reform. Oke. Jadi kalian bisa lanjutkan menonton sendiri. Bob Monks. Yang ada di itu. He says, Jadi when I itu hear the adalah word reform, I want bagian dari to government because it means we've dari lost tata kelola problem. problem. Baik, kita masuki tahapan berikutnya atau next slide. Yang berikutnya adalah definisi dari tata kelola. Tata kelola itu adalah merupakan tindakan pemerintah yang sudah kalian lakukan tadi di awal kepada dua rekan Anda. Berikutnya adalah tata kelola itu adalah terkait dengan keputusan dalam menentukan harapan atau tujuan dan memberikan kekuasaan atau memverifikasi kinerja. Sehingga tadi ada pertanyaan mengenai apakah Anda puas, apakah Anda salah, atau apakah rekan Anda salah dalam melakukan kegiatan Anda. Itu adalah bagian dari verifikasi kinerja. Dan tujuannya apa? Harus kalian berikan. Seperti itu. Berikutnya adalah merupakan bagian dari proses manajemen atau kepemimpinan. Jadi, tata kelola itu biasanya dilakukan oleh para pemimpin dan adalah bagian dari proses manajemen. Pengertian tata kelola perusahaan adalah serangkaian kebijakan atau proses serta kebiasaan perusahaan yang terkait dengan hukum yang mempengaruhi cara bagaimana perusahaan akan diarahkan, dipantau, dan dikendalikan. Tata kelola TI, conclusion-nya atau kesimpulannya adalah jadi tanggung jawab. Berikutnya adalah bertugas merumuskan strategi IT untuk mendukung tujuan organisasi dan memastikan implementasi strategi IT tersebut. Berikutnya merumuskan strategi organisasi dari manajemen IT, merumuskan proses-proses manajemen IT, merumuskan kewenangan, merumuskan kepemimpinan atau kepemimpinan itu sendiri, dan kejelasan seluruh struktur, proses dan kewenangan dalam manajemen IT dan kemampuan mempertanggungjawabkannya. Ini gambarannya secara garis besar. IT Corporate Governance ada di situ. Lalu di dalamnya adalah kepemimpinan yang dikelola oleh direktur dalam menciptakan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Ada juga yang dikatakan tata kelola IT. Jadi ada tata kelola perusahaan dan ada juga tata kelola IT.
Nah, kalau tata kelola IT adalah keselarasan tujuan IT dengan tujuan perusahaan. Jadi mengintegrasikan tujuan bisnis berdasarkan tujuan TI. Jadi TI berjalan bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Sasaran tata kelola TI adalah tata kelola teknologi informasi adalah memastikan bahwa investasi bidang IT menghasilkan nilai bisnis, memitigasi risiko yang terkait dengan IT, meminimalisir risiko, dan hal ini dilakukan dengan menerapkan struktur organisasi dengan peran yang ditetapkan dengan baik untuk pertanggungjawaban informasi, proses bisnis, aplikasi, infrastruktur, TIK, dan lain-lain. Nah, ini adalah sasaran tata kelola TI. Ini berdasarkan dengan framework COBIT dan ISO 38500. Jadi pada COBIT itu dibagi dua area, yaitu governance dan manajemen. Governance itu adalah area tata kelola, gitu ya. Itu melakukan evaluate, direct, dan monitor, dan akan mendapatkan feedback dari pihak manajemen. Dan pihak manajemen melakukan plan, build, run, dan monitor. Nah, di situ ada domain-domain APO, BAI, DSS, dan MEA. Gitu ya. APO itu align, plan, organize. BAI itu build, apa ya? Saya lupa. Nanti kalian baca sendiri. Berikutnya itu ada ISO 38500, hampir sama ya. Di situ ada ranah governance, evaluate, direct, dan monitor. Berikutnya adalah manajemen. Kalau di ISO disebutkan adalah business process, IT project kepada IT operation. Ini ada quote yang sangat menarik, good governance. Good governance depend on ability to take responsibility by both administration as well as people. Itu dikatakan Narendra Modi. Oke, kita ada sebuah kelas activity yang kedua. Silakan. Jadi, carilah 4 contoh penerapan governance di kehidupan nyata kalian sehari-hari, boleh di area rumah atau pemerintahan yang lain. Jelaskan apa saja yang dilakukan dan di mana letaknya tata kelola atau sebuah governance. Maaf ya, itu governance ya, bukan government-nya. Governance. Baik, apa itu kendali TI? Kendali itu kalau di KPI istilahnya adalah kakang, mutu atau bagian atau divisi yang mengawasi mutu barang atau produksi. Kontrol melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian. Apa itu kontrol? Kontrol adalah all the method, policies, and procedure that ensure protection of the organization asset, accuracy and reliability of its record and operation, adherence to managed standard. Jadi semua metode kebijakan prosedur yang memastikan perlindungan aset organisasi, keakuratan dan keandalan catatan dan kepatuhan operasional terhadap sebuah standar. Baik, ini adalah kontrol yang ada pada tata kelola IT, governance di IT. Di situ ada COBIT 2019. Oke. Dan di situ ada ISO, contoh dari ISO 27002. Nah, contohnya apa? Kontrol. Di situ kalian bisa melihat ya, kontrol itu kalau di ISO, misalnya pada control labeling information, an appropriate set procedure for information labeling should be developed and implemented in accordance with the information classification scheme adopted by the organization. Jadi di situ akan diatur ya. Di situ juga ada media handling, kontrolnya seperti apa. Sehingga setiap tahapan-tahapan itu ada aturan atau ada kakang atau ada kendali yang harus dilakukan. Oke. Kita ada kelas activity ketiga. Cari dan kenali dari IT Governance Framework, minim 4 framework, dan berikan penjelasan mengenai masing-masing fungsi dan penggunaan dari IT Governance Framework. Di situ ada itunya ya, sama seperti yang sebelumnya ya. Ada prosedurnya, gimana kalian mengumpulkan. Dan di situ ada contoh-contoh dari Governance Framework untuk mempermudah kalian. Ini kalian bisa melihat
Kalian bisa cari di YouTube Institute of Governance, what is governance, dan the 12 principle of good governance and local level. Ini kalian bisa lihat ya. Ini ada beberapa bacaan yang mungkin akan berguna untuk kalian. Dan yang terakhir dari saya, quote lagi, the basic idea of governance as well I see is hold the society together so that it can be developed and march toward certain goals. Dan ada tugas yang harus kalian kumpulkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan di email dan WA. Seluruh informasi atau penjelasan akan saya jelaskan di pertemuan secara online ya, secara sinkronus menggunakan Zoom. Informasi ini yang nanti akan kalian dapatkan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.